Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam akhir dari surah Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia berbuat amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Dalam hidup kita ini punya harapan-harapan, punya kebanggaan untuk menjumpai seseorang. Makin tinggi kedudukan orang itu, maka harapan itu pun makin kuat. Orang beriman menjadikan satu-satunya harapan perjumpaan dia terbesar hanya kepada Allah. Baik dalam hidup di dunia, semasih hidup, atau di surga kelak, saat dia harus meninggalkan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharap untuk berjumpa dengan Tuhannya. Kematian adalah cara untuk kita berjumpa dengan Allah. Lewat pintu inilah kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang tidak berani atau tidak menyukai kematian. Padahal jika dia mengerti mengapa dia harus mati, ya ini cara bagaimana dia akan berjumpa dengan Allah bimakna hakiki. Jadi hal pertama jamaah yang berbahagia, sangat mendasar, harapan ini arahkan ke satu arah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Man radiya bi liqa'illah radiyallahu bi liqa'ih. Siapa yang ridha untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan ridha berjumpa dengannya. Tergantung keinginan kita, apakah kita ingin perjumpaan itu benar-benar tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah pun demikian. Jadi Allah itu akan bereaksi sesuai reaksi hambanya, atau tidak, semuanya di genggaman kita. Jadi liqa Allah
perjumpaan dengan Allah, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maknanya wasi', ya, begitu luas artinya. Dia bisa berarti upaya untuk menyambung, menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk dari liqa Allah, perjumpaan dengan Allah. Kerja keras seorang hamba di dalam hidupnya agar tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga ini arti liqa Allah. Bahagia di saat berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan cahaya di dalam hati seorang hamba sehingga dia bisa melihat al-haq itu hak dan batil itu batil, juga liqa Allah atau perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan jazakallah keamanan di dalam hati seorang hamba, juga liqa Allah Subhanahu wa taala. Dari keamanan itu tidak ada rasa takut sama sekali terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah gentar di hadapan seorang pun. Di saat Allah Subhanahu wa taala memasukkan perilaku izzah, kehormatan diri di hati seorang hamba sehingga dia tidak tunduk kepada seorang pun atau menundukkan kepala, menggerakkan kepala, bentuk dari penghambaan dia kepada seseorang. Juga ini bentuk daripada liqa Allah. Jadi faman kana yarju liqa Allah, barang siapa yang mengharap untuk bisa berjumpa dengan Allah, lewat perjumpaan itu semua hal-hal mendasar dia dapatkan, Allah berikan kepadanya keamanan, kenyamanan, kehormatan diri, kebahagiaan, upaya keras untuk bisa sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah, suka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna daripada liqa Allah. Faman kana yarju liqa Allah. Di antara makna lain, bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang lemah. Indahnya arti dari makna ini. Kita manusia lemah. Kita manusia yang fana, yang akan punah. Kita tidak kekal. Tetapi kita punya kesempatan untuk bisa tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kesempatan itu kita manfaatkan dengan baik, maka kita akan memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh semua makhluk. Tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa Allah, falyamal amalan salihan. Jadi hal pertama adalah keinginan seorang hamba. Siapa harapan dia untuk dia jumpai? Jika itu Allah Subhanahu wa taala, maka ada harga yang harus dia buat. Ada tuntutan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama, falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia itu berbuat amal saleh. Allah tidak memberikan banyak syarat, ya.
Yani kita bisa melihat bagaimana Allah membuka peluang kepada semua hambanya. Dan syarat-syarat untuk sampai ke situ tidak begitu berat. Dan inilah yang membedakan antara pencipta dengan makhluknya. Di dunia juga kita punya keinginan untuk tersambung dengan orang-orang. Tetapi syarat-syaratnya terlalu banyak protokol, terlalu banyak prosedur. Hal pertama jamaah yang berbahagia, falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia berbuat amal saleh. Amal saleh. Kalimat amal saleh. Ada bapak yang saleh, ada ibu yang salehah. Kata saleh. Ada anak saleh. Ada seorang amil yang saleh. Yani amil yang saleh, amil yang profesional di dalam sebuah pekerjaannya, kemudian dia mengambil hasil dari pekerjaan itu upah halal. Ada petani yang saleh, seorang dokter yang saleh, insinyur yang saleh. Jadi apa itu saleh? Kalimat saleh ta'ni annal insana ma dhahara minhul adha. Seseorang di dalam hidupnya tidak suka menebarkan penderitaan. Itu saleh. Yani dia tidak mau mengambil ataupun mencuri harta orang. Orang saleh. Dia tidak menebarkan hoax ataupun menebarkan teror kepada manusia. Itu saleh. Dia tidak berdusta di hadapan orang. Dia tidak mau mengambil selain haknya. Itulah perilaku kesalehan. Jadi amal saleh, amal yang baik, amal yang dilakukan tidak ada bentuk penganiayaan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyamal amalan salihah. Jadi ada amal saleh, ada amal sayyi'ah. Amal sayyi'ah ya apa yang bertentangan dengan amal saleh. Kita lihat jamaah yang berbahagia, di dalam interaksi ataupun muamalah dengan sesama manusia, kita dapati hal-hal yang membuat kita sakit hati. Terkadang orang menipu kita. Terkadang orang mencuri hak kita. Kita jumpai ada orang-orang yang menyembunyikan aib dagangannya ke kita. Ini amal-amal yang tidak sah, tidak saleh. Begitu banyak manusia mempersembahkan hal-hal sesuatu yang begitu buruk. Falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia berbuat amal saleh. Ada bapak saleh. Bapak saleh itu yang mana? Yani dia di dalam hidupnya berupaya untuk bukan saja menjaga kehormatan dirinya, tetapi memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Dia begitu memperhatikan masa depan anaknya dari segi agamanya, agama si anak, akidah si anak, akhlak si anak. Ada juga ummu salihah, yaitu seorang ibu yang begitu memperhatikan putrinya, dididik putrinya dengan sebaik-baik pendidikan, disiapkan pendidikan akhlak, moral, dipikirkan bagaimana masa depan
putrinya untuk dikawinkan dengan pasangan yang layak, ibu salihah, ummu salihah. Ada tetangga saleh. Tetangga saleh adalah tetangga yang tidak menebarkan penderitaan kepada tetangga yang lain. Dia tidak mau menyiksa perasaan tetangganya. Juga ini tetangga yang saleh. Ada tetangga yang buruk, ya Allah, setiap saat buat kekacauan, buat keributan, buat penderitaan terhadap tetangganya. Na'am, falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia berbuat amal saleh. Lihat ini instruksi jamaah yang berbahagia. Jadi Allah intinya ingin agar kau bermuamalah. Bermuamalah di antara sesamamu. Agar kau tersambung. yakni tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya di dalam hidupmu, jadikan amalmu itu baik. Kita ini punya hak ya. Kita punya hak. Hak yang harus kita tunaikan dengan sempurna. Hak terhadap Tuhan kita, hak terhadap diri kita, dan hak terhadap masyarakat kita. Amal saleh adalah amal yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi. Itu amal saleh. Ini barometernya. Kemudian kita terjemahkan di dalam melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah ada berapa? Sedikit. Salat, puasa, zakat, rukun iman, rukun Islam, itu adalah bentuk-bentuk hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tunaikan dengan baik. Kita jaga itu. Terkadang rukun Islam itu yang tersisa hanya satu, yaitu sholat. Ada orang tidak ada fulus, tidak diwajibkan baginya untuk tidak berzakat. Yani ditangguhkan baginya untuk pelaksanaan haji. Ada orang yang sakit, ditangguhkan baginya untuk pelaksanaan puasa. Kecuali sholat. Tidak ada alasan kau mau miskinkah, mau kayakah, mau sakit ataupun mau sehat, tetap kau harus melaksanakan sholat. Nah, jadi ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita tunaikan. Tujuannya tadi agar kita tersambung, agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyamal amalan salihah. Kita harus berbuat amal saleh. Kita telah mengerti bahwa kesalehan ini artinya luas. Artinya sangat luas. Selama dia perbuatan itu ikhlas dan sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, falyamal amalan salihah. Allah jamaah yang berbahagia, kebesaran agama ini kita bisa melihat agungnya agama ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mustahil, ini kaidah, mustahil akan menerima kita selama kita tidak berperilaku ihsan kepada hambanya. Allah tidak akan terima kita. Jadi kita dituntut oleh Allah, jadilah muhsin terhadap semua makhluknya.
Nah, ini hak masyarakat, hak-hak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani Allah mensyaratkan itu, kun muhsinan ala khalqi, la tatatawala ala khalqi, jangan lancang terhadap ciptaan, kau akan tersambung. Jadi syarat penting untuk menjalin sebuah kedekatan, kemesraan, tersambung dengan Allah, menjadi orang muhsin terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal, beraktivitas yang saleh, kita cepat akan tersambung. Dan inilah yang membedakan muamalah dengan sesama makhluk, khususnya orang-orang kuat, para raja, para pimpinan, dengan bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika untuk dekat kepada orang-orang kuat, kita juga harus melakukan aktivitas, ya, mungkin dengan memuji dia, ya, oh dia suka itu, kita puji-puji terus dia, kita akan dekat dengannya. Atau kita menyiksa orang, dia suka itu, orang-orang kuat, kita akan sampai kepadanya. Yani mudah untuk bisa mendekatkan diri kepada orang-orang kuat lewat perbuatan-perbuatan. Tetapi dengan Allah mustahil kita akan tersambung. Ini prinsip. Yani seseorang itu bisa saja sholat, ya. Ada dua istilah sampainya seseorang kepada Allah, sampai, atau mengerjakan sholat. Yani mengerjakan sholat di antara sarana untuk sampai kepada Allah. Tetapi apakah dengan mengerjakan sholat itu kita akan sampai? Ini yang harus kita perhatikan. Jadi ada dua istilah, kita tersambung dengan Allah dan kita mengerjakan sholat. Orang-orang pendosa itu bisa melakukan sholat, dia bisa baca Quran, dia bisa bersedekah, tetapi apakah dia akan sampai? Dia bisa bertakbir, dia bisa qiyam, dia bisa ruku, dia bisa sujud, dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Apakah dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya tidak. Selama dia tidak melakukan ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil baginya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbi, maka barang siapa yang mengharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, yakni mustahil bagi seseorang yang berperilaku khianat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, seseorang bisa berakting, melakukan ibadah-ibadah. Dia bisa haji, bolak-balik haji kalau perlu. Dia bisa umrah, bolak-balik umrah kalau perlu. Tetapi di dalam bermuamalah kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia itu berbuat amal saleh.
Jadi jalan menuju ke Allah Subhanahu wa taala begitu mudah. Tidak repot. Sedangkan jalan menuju kepada orang-orang tua, orang-orang kuat, orang-orang hebat di dunia ini, manusia, jangan pernah mengharap akan dimudahkan. Sampai benar-benar kita tunjukkan loyal kita untuk setia kepadanya dengan cara menimpakan penderitaan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita fitnah orang, dia akan dekat dengan kita. Kita puji dia, kita sanjung dia walaupun dengan kebohongan-kebohongan, dia akan dekat dengan kita. Inilah tabiat manusia. Orang-orang kuat. Naam, falyamal amalan saleh. Jadi amal saleh adalah prize surga yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan hanya dengan berkhidmah kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam bentuk memberikan nasihat, berperilaku jujur, muamalah, baik itu bisnis, berbisnis dengan bersih. Ini tidak ada pembohongan-pembohongan. Semuanya serba transparan, semuanya serba jelas. Tidak ada upaya untuk mengambil harta hamba itu lewat cara yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya dia tinggalkan. Begitu juga jujur, transparan, jelas bahwa barangnya ini sekian dalam berbisnis. Yani kita ini sebenarnya bisa dekat dengan Allah lewat aktivitas ataupun skill yang Allah beri ke kita. Jadi Allah tentukan kita ini berprofesi apa, jadikan profesi itu sarana untuk bisa tersambung dengan Allah. Kalau pebisnis atau penjual lah. Penjual, seorang penjual bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi sudah dikatakan berbaik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lewat kejujuran dia, transparannya dia, amanahnya dia. Inilah orang-orang yang beriman. Jujur, amanah, tidak berdusta, tidak menipu. Semua bentuk-bentuk amal saleh. Ini contoh begitu sangat banyak. Tidak suka memberikan penderitaan kepada orang. Mungkin dia seorang pekerja di kantor, perkantoran lah. Dihadapkan dengan kebutuhan masyarakat, dia buat prosedur-prosedur yang merepotkan. Yang tidak semestinya demikian. Ini dia repotkan orang dengan aturan-aturan. Dia ingin enjoy, menikmati, melihat orang tersiksa. Terkadang dia meminta sesuatu. Aku selesaikan ini jika ada pelicin. Contoh. Dan ini banyak di perkantoran-perkantoran yang ada. Yani urusan kita tidak akan terurus kecuali ada sedikit barakatlah apakah dalam amplop, baru urusan kita akan diurus. Ini juga bentuk penyiksaan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah, di kantor kita bisa dapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadi seseorang yang muhsin, yang suka menimpakan kebaikan kepada orang, menebarkan kebaikan. Dia tidak mau mempersusah orang. Seorang dokter pun demikian. Yani dengan melihat kondisi seorang pasien, tidak perlu dia repotkan pasien itu dengan cara kau harus uji ini, uji itu, tes sana, tes sini, yang
Dia sudah bisa memprediksi, mudahkan. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk amal saleh yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi syarat pertama agar kita akan tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan punya connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami terkadang suka menimpakan penderitaan kepada istrinya atau mungkin pun sebaliknya. Hanya di masalah-masalah sepele, apalagi mengetahui kalau keluarga dari si istri ini sudah tidak ada, orang tuanya sudah tidak ada. Dan dia mulai berseni dalam memberikan penyiksaan terhadap istri. Ini bukan suami yang baik ataupun bukan istri yang baik. Jadi ini ayat kaidahnya umum, hadirin yang berbahagia. Yang mana di dalam aktivitas hidup ini amal harus saleh, amal harus baik. Yani aktivitas yang dilakukan terhormat. Falyamal amalan salihah. Syarat pertama dan syarat yang sangat penting. Khidmah, intinya khidmah, memberikan khidmah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah SAW di dalam safarnya beserta para sahabat ingin menyembelih hewan. Ada seorang berkata, aku yang akan menyembelih hewan itu. Seorang lagi berkata, aku yang akan menguliti hewan itu. Bagi tugas, bagi job. Lalu satu orang lagi berkata, aku yang akan memasaknya. Apa kata Nabi? Aku yang akan mengumpulkan kayu bakarnya. Mendengar itu para sahabat bilang, tidak ya Rasulullah, tidak usah, kami yang akan kerjakan itu. Apa kata Nabi SAW? A'lamu annakum takfunani. Aku tahu kalian itu cukup mampu melakukan itu. Lakin Allah yakrah ayyara abdahu mutamayyizan ala aqranihi. Tetapi Allah tidak suka melihat hambanya itu punya tamayyuz, punya spesial di antara teman-temannya. Ini Nabi jemaah. Nabi tidak mau. Karena Nabi tahu, kalau aku terlalu mengeksklusif diri, oh ya, sudah anggota-anggotaku, anak buahku saja yang buat, sudah cukup. Aku siapa? Aku ini siapa ya? Siapa Nabi? Kalau kita ingin tanya, siapa Nabi? Ada manusia yang lebih terhormat dari Nabi, lebih mulia dari Nabi? Tentunya tidak ada. Tetapi Nabi berkata, dan aku yang akan mengumpulkan kayu bakar. Kata ulama, mengumpulkan kayu bakar lebih repot daripada hanya sekedar memotong, menguliti maupun memasak. Nabi pilih yang paling susah. Saat diminta oleh sahabat-sahabatnya, tidak ya Rasulullah, Anda duduk manis saja, kami yang akan kerjakan. Tidak. Allah tidak suka perilaku demikian. Orang yang merasa, oh ya, aku, ya maaf saja aku, makamku, kedudukanku dengan kalian berbeda ya jamaah. Jadi maaf saja, biar aku di sini duduk manis, aku tunggu hasil dari kalian. Tidak. Khidmah jamaah yang berbahagia. Rasulullah ingin ajarkan kita, jadilah seorang yang melakukan khidmah, pengabdian, bantuan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat baik. Kalau merasa diri eksklusif, diri merasa lebih punya kedudukan terhadap yang lain, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal saleh
price, harga untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah jamaah yang berbahagia, apa prestasi yang terbesar dilakukan oleh seorang hamba sebenarnya dalam hidupnya? Dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarnya itu. Dicintai dan tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Prestasi yang terbaik didapatkan seorang hamba di dalam hidupnya, tersambung, dekat, diridai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini injas ataupun prestasi yang terbaik dalam hidup seseorang. Dia bisa merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersamanya. Dia bisa merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melindungi dia, mendukung dia, mempush dia untuk senantiasa dekat denganku. Ayo dekat denganku, wahai hamba. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Itu semua itu difahami oleh dia. Waliku Allah. Wali ini tempat wali murid ibarat. Berarti penanggung jawab dari murid itu. Jadi setiap murid punya walinya. Wali kota. Ada juga wali apa perkawinan ini istilahnya? Itu wali. Allah walinya orang beriman. Wali kita siapa? Yang dirujukan kita untuk menyelesaikan urusan-urusan. Itu wali, fungsi wali. Yang bertanggung jawab. Jadi setiap siswa, setiap murid, setiap pelajaran, setiap sekolah punya wali. Jadi si murid tidak perlu kemana-mana, dia hanya ke walinya. Ya, ditentukan oleh setiap sekolah. Ini walimu. Sekolah ini walimu. Jurusan ini walimu. Kelas ini walimu. Asrama ini walimu. Orang beriman walinya siapa? Allah. Dan Allah katakan, Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang beriman. Jangan jadikan makhluk sebagai wali kita. Karena Allah telah membuka berita, membuka harapan-harapan ataupun kesempatan-kesempatan, aku itu walimu. Jadi Allah jika sudah menjadi wali seorang hamba, mungkinkah hamba itu akan diserahkan kepada hal-hal yang tidak dia sukai? Mustahil. Itu mustahil. Tetapi seorang wali pasti ingin terbaik atas bawahannya, asuhannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Ingat, tidak semua hambanya. Tidak semua hambanya. Hambanya yang telah tersambung dengannya. Hambanya yang telah dekat dengannya. Hambanya yang di dalam hidupnya berperilaku ihsan terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang berbahagia, inilah prestasi terbesar yang telah ditoreh oleh seorang hamba di dalam karir hidupnya. Allah cinta dia. Dia bisa rasakan Allah memperhatikan dia. Dia bisa rasakan Allah dekat dengannya. Dia bisa rasakan Allah senantiasa membela kepadanya.
Allah membimbingnya, Allah memudahkan urusannya, karena Allah adalah walinya. Jadi a'zam, injaz, prestasi terbesar yang diraih oleh seorang hamba, ada mahabbatullah kepada hamba itu. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna, dan mereka pun mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Di satu waktu Rasulullah sedang berjalan bersama Muaz bin Jabal. Lihat ini jemaah. Lalu Rasulullah berkata, "Ya Muaz, wallah inni la uhibbuka. Wallah inni la uhibbuka. Wallah inni la uhibbuka." Wahai Muaz, demi Allah, engkau sangat kucintai. 3 kali. Coba lihat jemaah. Ada prestasi terbesar semacam begini sampai Nabi SAW begitu sangat mencintai Muaz bin Jabal. Ini tentunya prestasi kedekatan diri oleh Muaz bin Jabal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kontribusi dia terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah melakukan atau melontarkan statement cintanya yang diteguhkan dengan sumpah. Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuka. Ya Muaz, demi Allah, engkau sungguh sangat kucintai. Ya. Hidup jemaah yang berbahagia. Dan semua ini sebenarnya kembali ke kita. Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang amanah, orang yang terhormat, orang yang pemberi maaf, suka memberi pengampunan. Jadilah orang yang suka memberi khidmah kepada orang-orang yang di sekitarnya. Kita tahu bahwa Nabi memberikan khidmah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa kana an-nabi alaihi salatu wassalam fi mihnati ahli. Nabi alaihi salatu wassalam itu di dalam pekerjaan keluarganya. Jadi terkadang ada seorang suami, maaf saja ini pekerjaan wahai istriku, tidak. Tetapi Nabi membantu pekerjaan rumah tangga. Wa kana Nabi alaihi salatu wasallam fi mihnati ahli. Dia itu dalam mihnah ataupun pengabdian terhadap keluarganya. Yani aktivitas terhormat. Dia bantu istrinya, mungkin sapu-sapu kah, nyuci-nyuci kah, atau masak-masak. Dia tidak pernah menunjukkan rasa gengsi untuk melakukan itu. Sudah masuk kah? Berapa menit sudah? Biasanya jamaah di sini 15 menit sudah, 5-10 menit lah. Nah, kembali lagi bahwa kesemuanya itu tergantung dari kita. Kita benar-benar ingin tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Dan syarat untuk agar kita itu tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 2 syarat di sini. Syarat pertama tentang amal saleh. Dan kita telah Allah ingin agar supaya amal, aktivitas itu saleh, baik. Semua aktivitas. Dan sudah kita ketahui bahwa aktivitas itu kalau bukan aktivitas duniawi, ya aktivitas ukhrawi.
amal-amal ukhrawi, amal-amal solat, puasa, zakat dan sebagainya. Pelaksanaannya begitu ringkas. Dari 24 jam mungkin setengah jam, ya. Ada sejam lah. Tetapi kalau amal dunia, nah ini aktivitas keseharian kita. Nah, di situ semua interaksi-interaksi kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ingin agar kepribadian orang-orang beriman itu memiliki karakteristik yang jelas. Di saat ajak berkomunikasi kita dapati dia jujur, tidak ada bohong-bohong. Di saat kita bermuamalah harta dengannya kita dapati dia amanah, tidak ada tipu-tipuan. Di saat kita mengorek syahwatnya kita dapati dia terhormat, tidak mudah untuk. Di saat kita bermuamalah dan kita jatuh dalam sebuah kesalahan, dia tidak mempersoalkan itu. Dia memberikan. Rasulullah SAW pernah ditanya berapa kali dia harus, bagi seorang majikan, berapa kali harus dia memberikan maaf kepada pembantunya. Kata Nabi 70 kali. Ya Allah. Berapa kali jemaah? 70 kali. Anas bin Malik ini seorang pembantu Nabi, memberikan komentar bahwa aku selama membantu Nabi tidak pernah ku dengar kalimat kepadaku selama aku menjadi pembantunya. Tidak pernah aku dengar pertanyaan-pertanyaan, mengapa kau buat begini, mengapa kau tidak buat begitu? Ya, padahal seorang pembantu ini terkadang suka buat sakit hati. Ya. Nah, jadilah hal-hal yang telah disebutkan tadi, dan jadilah sebagai khadim, pelayan, no problem, pelayan umat dengan skill yang dimiliki, dengan apa yang Allah berikan ke kita, kita jadikan sebagai bentuk pelayanan kita kepada umat, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita banyak dicontohkan oleh Nabi SAW dengan kemuliaan yang dia miliki, dia tidak pernah mengistimewakan dirinya daripada yang lain. Bahkan dia senantiasa berada di depan, memberikan pengabdian ekstra full daripada yang lain. Full, tidak sedikit-sedikit. Bahkan terkadang pengabdian itu bisa mengancam nyawanya, hanya untuk menebarkan kenyamanan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kesimpulannya jamaah yang berbahagia, bahwa beragama itu tidak harus berada di lingkungan masjid. Menjadi orang saleh itu tidak harus dengan berpenampilan penampilan agamawi lah, dengan sorban, dengan jubah, dengan imamah, tasbih melingkar di leher, di tangan, di semua. Tidak harus begitu. Kita di luar bisa menjadi orang yang terhormat. Kita di luar bisa menjadi orang yang akan tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perilaku saleh terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mau melihat penampilan kita, ini gaya, style maupun, tidak dihitung oleh Allah.
Sudah kita katakan bahwa kita bisa berakting, tetapi akting kita itu belum tentu kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin agar kepribadian kita, muamalah kita, muamalah yang saleh, baik terhadap sesama kita, maupun terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini cara pertama kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.